Pemerintah resmi mengganti sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Informasi kebijakan baru pemerintah ini kami rangkum dengan klaim harga beras turun hingga rencana impor sapi untuk mendukung program makan bergizi gratis. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan sistem PPDB mungkin tak lagi diberlakukan mulai tahun ajaran 2025-2026. Selain untuk memperbaiki kelemahan pada sistem sebelumnya, Abdul Mukti ingin memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Perubahan dalam sistem penerimaan siswa baru ini diberlakukan di tingkat SMP dengan perubahan persentase kuota penerimaan siswa melalui 4 jalur, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Sementara di tingkat SMA, sistem penerimaan murid baru bersifat lintas kabupaten kota sehingga penetapannya di level provinsi. Dengan perubahan ini diharapkan proses penerimaan murid baru dapat lebih transparan, adil, dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Alasannya diganti kenapa? Ya karena memang kita ingin memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi semua. Yang kedua, ada beberapa kelemahan dari sistem lama yang perlu kita perbaiki. Solusinya, yang sudah baik kita pertahankan. Karena itu untuk SD tidak ada perubahan. Untuk SMP, jalurnya tetap sama, perubahannya pada persentase masing-masing jalur. Untuk SMA, itu lintas kabupaten kota sehingga penetapannya adalah berdasarkan provinsi. Nah itu yang baru dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi kalau ada yang kritik paling hanya ganti nama, ujung-ujungnya sama, saya kira tidak sama. Kalau sama kenapa harus diganti namanya? Kebijakan berikutnya masih terkait dengan dunia pendidikan. Dalam 5 tahun mendatang, pemerintah berencana mengimpor 2 juta sapi dari Brazil untuk mendukung program swasembada daging dan susu serta memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis. Dilansir dari cnnindonesia.com, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan 2 juta sapi yang akan diimpor terdiri dari 1,2 juta sapi perah dan 800.000 sapi bedaging. Pengadaan sapi diklaim tidak menggunakan APBN, namun dengan jalan membuka kesempatan sektor swasta berpartisipasi. Sudaryono menyebut sudah lebih dari 160 perusahaan yang berkomitmen berinvestasi dalam pengadaan sapi ini. Yang terakhir masih terkait pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim harga beras turun menjadi Rp12.000 per kilogram akibat merosotnya harga gabah di tingkat petani. Andi menyebut harga gabah merosot tajam bahkan di bawah harga pembelian yang ditentukan pemerintah, yaitu Rp6.500 per kilogram. Fakta lapangan hari ini, 70% provinsi seluruh Indonesia harga gabah di bawah HPP. 6.500 yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Itu menunjukkan linear antara yang diumumkan oleh BPS dan fakta yang terjadi sekarang. Bahwa produksi naik, harga turun. Ini kita akan bahas sebentar. Berdasarkan data proyeksi Badan Pusat Statistik, produksi padi pada Januari hingga Maret 2025 akan mengalami kenaikan mencapai 50% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Tim Liputan.